Pak Dirjen dan seluruh stakeholder. Dan saya pikir ini tidak bisa kita anggap sederhana dan main-main, karena ini kan akan berdampak kemana-mana. Kita harapkan kepada seluruh stakeholder yang berada di sekitar kebakaran, baik Pertamina maupun yang lain, bisa memberikan sumbangan ataupun bantuan supaya kebakaran ini segera berakhir. Yang kedua, kami ingin mengucapkan selamat dulu kepada Bapak Ihsan yang telah dilantik menjadi Kepala Lemigas. Tentu tugas-tugasnya menurut saya cukup signifikan karena ada tugas baru ya untuk import BBM gitu ya. Selanjutnya kami ingin menyampaikan pada Pak Kepala SKK ini terkait dengan hulu migas. Kami berharap ini ada laporan dari masyarakat Pak Kepala SKK dan juga Pertamina bahwa salah satu sumber kelangkaan BBM yang ada di Riau khususnya dan mungkin di Sumatera umumnya ada indikasi bahwa main kontraktor daripada Pertamina menggunakan BBM subsidi atau mungkin BBM jenis lainnya. Jadi ini mohon menjadi atensi, mohon diingatkan betul bahwa BBM subsidi itu hanya untuk rakyat dan masyarakat, bukan untuk pelaku usaha, apalagi pengusaha besar. Dan ini mohon perhatian dari Pertamina dan Kepala SKK. Untuk BPH Migas, saya baru pulang dari Dapil Pak Anas. Ini antrian mengular masih di sepanjang lintas Sumatera, SPBU, dan juga di jalan-jalan provinsi dan SPBU yang berada di jalan kabupaten. Jadi mohon atensinya. Saya tidak tahu apakah volume ketersediaan BBM-nya memang kurang, atau memang ada hal-hal lain yang mesti kita sama-sama kita perhatikan. Karena ini sangat mengganggu sekali bagi kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat bawah, yang mengantri kadang-kadang yang diantri tidak ada, Pak. Ya, sampai semalam sore itu luar biasa. Sama dengan kawan dari Kalimantan, Riau saya yakin kita semua tahu sebagai salah satu penyumbang minyak yang hampir 27%, tetapi ternyata minyak solar dan minyak bensin khususnya Pertalite itu masih susah didapat oleh masyarakat. Jadi mohon atensinya bagi Pak Dirjen dan seluruh stakeholder. Dan saya pikir ini tidak bisa kita anggap sederhana dan main-main, karena ini kan akan berdampak kemana-mana. Dianggap kita sebagai penyelenggara negara, baik eksekutif maupun legislatif, bekerja secara semrawut, ya, tidak bekerja serius, dan ini akan menimbulkan dampak politik yang luar biasa. Jadi ini mohon atensi dari semua pihak. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian. Kalau terkait Blok Rokan, tadi sudah dijelasin oleh Pak Dirut, ada kendala sumber gas, ada kendala MCTN. Nah ini mungkin juga harus menjadi atensi semua kita, supaya lifting terjaga, kita berharap bisa kembali ke angka 160-an ribu barrel per hari yang disumbangkan oleh Blok Rokan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yulisman dari fraksi Partai Golkar. Nah, beliau adalah kebetulan Dapil Riau ya. Jadi ini catatan-catatan Pak Kepala BPH, ternyata antri-antri masih di mana-mana, yang antrinya cukup besar. Nah, jangan juga menimbulkan apa sebutkan social unrest, ketegangan sosial yang nggak perlu. Baiklah, dilanjutkan fraksi Partai Nasdem. Gerindra dulu. Gerindra dulu, biar ya artinya kan masih waras gitu loh. Masih Itu wajar. terjaga. Politik itu Oke, kan, dipersilahkan Gerindra. Sengaja politik tadi. itu Pak Ketua kombinasi subjektivitas dan objektivitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, Pak Ketua dan teman-teman anggota yang terhormat, Pak Dirjen Migas, Pak Kepala SKK Migas, Kepala BPH Migas, Pak Dirut Pertamina Holding, Dirut PHE Pertamina Hulu Energi, Dirut Pertamina Patraniaga,
dan semua jajarannya yang saya hormati. Terima kasih penjelasannya. Ini nanti juga putaran kedua Gerindra juga akan memberikan masukan lagi. Yang pertama ini soal produksi minyak yang dari SKK Migas, Pak Kepala SKK Migas dan juga Pak Dirjen Migas. Di sini diperlihatkan data bahwa 2026 proyeksinya itu 578.000 barel per hari ya Pak, ini interaktif sedikit. Atau udah realisasi sebesar itu? 578 rata-rata Januari sampai Juli, Pak. Jadi, tapi belum sebesar itu kan? Sudah. Udah, jadi berarti udah mencapai 578.000 barel per hari? Ya, rata-rata Januari sampai Juli. Oh, baik. Belum sampai di Jadi kalau itu terjadi terus, berarti capaian hanya segitu tidak sesuai dengan yang ada di APBN ya Pak ya? Kemungkinannya ya? Kita kan masih ada ngebor lagi, Pak. Ada 400 sumur, ada cover sampai Desember nanti. Berarti Seharusnya akan naik, Pak. Sampai 600-an lah lebih kurang. maksud mencapai sesuai dengan APBN harus di atas 600.000 barel per hari ini nanti. Baru secara average 1 tahun sesuai dengan APBN. Itu memang menjadi masalah yang sangat dipikirkan oleh Komisi 12 DPR RI, Pak Kepala SKK Migas dan Pak Dirjen Migas. Makanya mungkin sudah sampai ke pemerintah RUU Migas untuk diproses di pemerintah untuk membuatkan DIM dan surpresnya. Tolong diberikan oleh Pak Dirjen Migas dan Pak SKK Migas apa kira-kira masukan-masukan nanti, biarpun tentunya Komisi 12 DPR RI atau DPR RI bersama Balik sudah akan memproses juga soal itu. Kenapa ini saya angkat? Karena memang di sini 2017 dari data yang disampaikan SKK Migas, lifting minyak kita 801.000 barel per hari. Jadi penurunan terus sampai 2026, di mana sampai hari ini average-nya 578,2 ribu barel per hari. Tahun 2017, Pak Kepala SKK Migas, saat itu kebetulan saya di Komisi 7, Kepala SKK Migas menyampaikan akan mengejar target 1 juta barel per hari. Tetapi dengan